Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Islam mengajarkan umat untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini meliputi segala perbuatan, perkataan, ketetapan dan sifat yang dicontohkan Nabi semasa hidupnya. Ini mencakup segala hal, mulai dari tuntunan ibadah, tuntunan berpakaian, hingga berbagai hal yang menyangkut kebiasaan sehari-hari, termasuk adab dalam keseharian. Salah satunya adalah adab tidur. Ada beberapa kebiasaan tidur sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW yang sangat baik untuk dilakukan. Bahkan dengan mengikuti kebiasaan atau cara tidur sesuai tuntunan Nabi, ini dapat diperoleh manfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut ini 7 cara tidur sehat sesuai dengan kebiasaan Rasulullah SAW. Padamkan lampu. Tidur sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu dengan memadamkan lampu sesaat sebelum tidur. Perintah memadamkan lampu ini sebenarnya merupakan salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW dan beliau telah bersabda, "Padamkanlah lampu saat akan tidur, tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman." Bahkan dampak baik dari perintah untuk memadamkan lampu tersebut diakui dan sudah diteliti ahli biologi John Robert yang mendapatkan hasil jika tubuh ternyata baru bisa memproduksi hormon melatonin apabila tidak ada cahaya. Hormon melatonin sendiri diproduksi kelenjar pineal, memiliki fungsi sebagai pengatur ritme tidur, meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan jantung, menekan tingkat kolesterol, bahkan sebagai anti kanker. Meniup kedua tangan dan membaca doa. Kebiasaan tidur sehat Nabi Muhammad SAW juga sebelum tidur adalah dengan meniupkan kedua tangan dan membaca doa, lalu mengusapkan ke seluruh badan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau meniup kedua tangannya dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu beliau mengusap badannya dengan kedua tangannya. Jangan tidur tengkurap. Salah satu hal dalam tidur yang ternyata sangat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW adalah posisi tidur dengan tengkurap. Nabi Muhammad SAW sangat melarang umatnya tidur tengkurap. Bahkan juga telah dijelaskan dari kisah Ya'is bin Tikfah Al-Ghifari, di mana dalam suatu kesempatan dirinya bercerita, "Bapakku menceritakan kepadaku bahwa ketika aku tidur di masjid di atas perutku atau dengan tengkurap, tiba-tiba ada seseorang yang menggerakkan kakiku dan berkata, 'Sesungguhnya tidur yang seperti ini dimurkai Allah.' Bapakku berkata, setelah aku melihat, ternyata beliau adalah Rasulullah SAW. Menurut hasil penelitian di ilmu kedokteran modern, tidur dengan posisi tengkurap juga dinilai sangat berbahaya. Apabila tidur dengan posisi tengkurap, maka secara otomatis
otot dada yang berfungsi dalam pernapasan tidak dapat bekerja dengan baik. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat aliran oksigen terhambat dan berakibat pada sesak nafas. Jangan tidur telentang. Salah satu posisi tidur yang dilarang Nabi Muhammad SAW adalah dengan posisi telentang. Sebab apabila tidur telentang dapat menekan dan menyesakkan tulang punggung. Dan menurut penelitian Dr. Zafir Al-Attar, orang yang tidur dengan telentang akan menyebabkan seseorang bernapas melalui mulut. Padahal sewajarnya manusia bernapas melalui hidung. Dan apabila bernapas melalui mulut akan sangat berbahaya, mengingat mulut tidak memiliki bulu-bulu halus dan lendir seperti yang ada pada hidung, di mana hal tersebut berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut terhisap bersama udara yang dihirup. Tidur miring ke kanan. Perintah untuk tidur dengan posisi miring ke kanan ini memang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu." Dan mungkin pada zaman dahulu orang hanya berpikiran bahwa hal tersebut karena Islam memang mengutamakan kanan dibanding kiri. Akan tetapi perintah Nabi ini sebenarnya dapat menimbulkan dampak medis yang sangat menakjubkan. Hal tersebut bahkan telah dibuktikan melalui hasil studi yang dilakukan pada tahun 2003. Penelitian tersebut ada pada The Journal of American College of Cardiology dan dimuat di New York Times 21 Februari tahun 2011. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan jika tidur dengan posisi miring ke kanan lebih aman, sebab tidur dengan posisi miring ke kanan dapat mengurangi resiko gagal jantung. Mengingat posisi tubuh yang miring ke kanan akan membuat jantung yang memiliki posisi di bagian kiri tidak tertindih oleh bobot dari organ lainnya. Letakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Tidur sesuai tuntunan ini sebenarnya ada hubungannya dengan tidur dengan posisi miring ke kanan. Nabi Muhammad SAW sendiri ternyata sangat senang apabila tidur dengan alas tikar dari kulit binatang dengan diisi sabut. Sedangkan posisi tubuh beliau saat tidur miring ke arah kanan, lalu pada bagian kepalanya diberi alas sebagai bantal. Namun terkadang Nabi Muhammad SAW hanya menggunakan salah satu tangannya yang diletakkan di bawah pipinya. Mungkin terlihat sederhana, namun tidur dengan beralaskan tangan seperti itu dapat memberi manfaat berupa garis lurus yang tercipta antara kepala, leher, dan punggung. Dan apabila posisi tersebut lurus dapat menghindarkan dari sakit leher. Tidur setelah Isya. Tidur sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW yang terakhir berhubungan dengan waktu tidur. Nabi Muhammad SAW sangat menyarankan untuk tidur setelah Isya apabila tidak ada keperluan lain. Dan hal ini diperkuat melalui bukti penelitian yang menyebutkan jika begadang akan membuat sekresi pada hati untuk menetralkan racun tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Dan jika dibiarkan dan terus-menerus dilakukan, maka dalam jangka waktu yang panjang akan berpotensi timbulnya penyakit kanker hati. Itulah 7 cara tidur sehat sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam.
Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.